Oke kawan-kawan, jumpa lagi di channel Jagat Misteri. Kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang sebuah cerita dari lereng Gunung Ungaran. Sebuah cerita yang menjadi urban legend bagi penduduk sekitar. Di lereng Gunung Ungaran terdapat sebuah bukit yang disebut sebagai Gunung Jadi. Kebanyakan tahulah, warga sekitar lereng Gunung Ungaran pasti tahu di mana letak dari Gunung Jadi. Diceritakan pada zaman dahulu, zaman nenek saya juga masih mengalami, warga di sekitar Gunung Lereng Ungaran, terutama di sekitar Gunung Jadi, apabila ingin mengadakan sebuah acara hajatan atau sebuah acara lah yang mana biasanya membutuhkan banyak sekali perkakas atau alat-alat rumah tangga seperti piring, sendok, pisau, garpu dan segala macam, mereka tidak akan menyewa atau meminjam dari sanak saudara, enggak, tapi mereka akan meminjamnya dari penunggu Gunung Jadi. Dan penunggu tersebut jelas bukan manusia. Hubungan baik antara warga dan penunggu Gunung Jadi, ya seperti itu. Ketika ada warga yang membutuhkan meminjam alat-alat, maka penunggu Gunung Jadi akan meminjamkannya dengan sukarela. Namun tidak gratis. Yang jelas pasti membawa kemenyan, bunga serta ugo rampe lainnya. Namun tidak ada tumbal di sana. Dan alat-alat yang dipinjamkan tersebut bukan alat-alat sembarangan. Diceritakan semua alat-alat tersebut terbuat dari emas. Sangat menggoda bukan? Ya jelas emas gitu kan. Namun hubungan yang baik itu akhirnya rusak karena ketamakan dari sifat manusia itu sendiri. Diceritakan oleh nenek saya dan juga beberapa teman-teman yang tinggal di wilayah tersebut, beberapa puluh tahun yang lalu, ada warga yang mempunyai keinginan ingin mengadakan sebuah acara, ingin mengadakan sebuah hajatan. Selayaknya orang desa kan, apalagi zaman dahulu, pasti warga masih ada lah, masih banyak yang namanya gotong royong. Budaya gotong royong itu masih sampai sekarang mungkin agak hilang ya, tapi dulu itu masih banget. Jadi ketika ada satu warga yang ingin mengadakan acara hajatan atau segala macam, warga yang lain pasti akan membantu dengan sukarela, ya kan? Ada yang membawa kayu bakar segala macam. Mereka membantu tanpa mengharap imbalan apapun. Ya, hanya solidaritas saja. Namun untuk yang lain seperti perkakas yang tadi saya ceritakan di depan, seperti kebanyakan warga yang lain di situ, pasti akan ke Gunung Jadi membawa kemenyan serta ugo rampe lainnya. Bertamu dengan baik, maka akan disambut pula dengan baik oleh tuan rumah. Seperti yang sudah-sudah, ketika selesai datang dari ke Gunung Jadi dengan mengatakan maksud tujuannya yaitu ingin meminjam alat-alat tersebut, ketika si empunya hajat pulang ke rumah, semuanya sudah tersedia di rumah. Wajan, piring, gelas, sendok, segala macam, semuanya udah tersedia dan semuanya terbuat dari emas. Akhirnya acara digelar lancar. Namun ada satu warga yang dia ikut gotong royong, ikut kerja di situ. Istilahnya kalau bahasa Jawa namanya sinoman. Ada satu warga yang ikut sinoman. Dia mempunyai rasa ingin memiliki. Wah, pengen, ya kan? Terbuat dari emas, ya. Bila tak ambil pasti aku jadi kaya, begitu pikirnya kan. Akhirnya salah satu warga tersebut menyembunyikan salah satu perkakas yang dipinjamkan oleh penunggu Gunung Jadi. Dan ketika sudah waktunya untuk mengembalikan, ya kan, semua perkakas tadi dikumpulkan di satu tempat, dihitung. Ternyata ada yang kurang, dicari kemanapun nggak ketemu. Sampai batas waktu pengembalian ternyata satu barang tersebut tidak ditemukan. Akhirnya apa? Ketika udah waktunya, semua perkakas tersebut kembali hilang. Jin penunggu Gunung Jadi tahu ada satu barangnya yang nggak kembali, dan itu membuatnya marah. Akhirnya sejak saat itu, Jin penunggu Gunung Jadi sudah tidak mau lagi meminjamkan alat-alat tersebut kepada warga sekitar. Berakhir sudah akhirnya hubungan yang baik antara Jin penunggu Gunung Jadi dengan warga sekitar. Berakhir hanya gara-gara kesalahan satu orang, keserakahan satu orang. Jadi ingat buat teman-teman,
Keserakahan itu hanya akan menghancurkan diri kita sendiri, juga orang-orang di sekitar kita. Jadi banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki lah. Kalau bisa hindari yang namanya sifat serakah, banyak-banyaklah sedekah, banyak-banyak membantu. Bukan seperti itu. Dan cerita tersebut bisa teman-teman dengarkan langsung. Mungkin kalau punya kesempatan silahkan datang ke lereng Gunung Ungaran di mana terdapat Gunung Jadi. Minta kepada para tetua di sana untuk menceritakan kisah tersebut agar lebih jelas dan lebih detail. Sekian dari saya. Di lain kesempatan kita akan membahas lagi tentang misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa buat teman-teman, misalkan kalian punya keinginan, punya kritik atau punya saran, silahkan tulis saja di bawah. Kritik dan saran kalian sangat membantu bagi saya, juga bagi besarnya channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.